Insyaallah pagi ini kita akan membahas surat Takwir. Takwir, tafsir surat Takwir. Ibu dan bapak sekalian, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bacakan surat Takwir bersama-sama. Yaitu An-Naba, An-Nazi'at, dan Surah Al-Asad. Dan alhamdulillah sekarang kita akan mencoba
melihat apa yang dibahas dalam surah At-Takwir ini oleh para ulama dan mengapa surah At-Takwir ini disimpan dalam surah Abasa. Di sini sudah saya jelaskan di buku ini mengenai alasan mengapa surah At-Takwir disimpan setelah surah Abasa. Jika dalam surah An-Nazi'ah Allah menjelaskan fa idza ja'atit thammatul kubra, maka dalam surah Abasa kemarin Allah menjelaskan fa idza ja'atis saffah. At-thammatul kubra, petaka yang luar biasa itu adalah as-saffah, artinya adalah tiupan sangkakala. Nah, dalam surah ini Allah merincinya seperti apa kejadian sehingga tiupan sangkakala itu disebut sebagai peristiwa yang luar biasa. Mengapa tiupan sangkakala ini dianggap sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa? Maka Allah memvisualisasikannya dalam surah At-Takwir. Sampai Sayyid Qutb itu dalam kitab Masyahid Yaumul Qiyamah menyaksikan langsung Yaumul Qiyamah itu salah satunya diungkap adalah dalam surah At-Takwir. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa siapa yang ingin melihat kejadian mengenai Yaumul Qiyamah secara nyata, karena disebutkan bahwa kalau kita ingin melihat seolah-olah melihat sendiri langsung kejadian Yaumul Qiyamah seperti apa mengerikannya, itu bisa dibaca katanya surah At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Jadi mengapa tiga surat ini seolah disimpan bergandengan, nanti diselipkan dengan Al-Mutaffifin? Mengapa? Nanti juga dibahas. Itu dikarenakan tiga surah ini memperlihatkan dengan nyata bagaimana situasi dan kondisi pada Yaumul Qiyamah. Jadi kita tidak perlu berpikir apa seramnya kiamat, padahal kita belum mengalaminya, kita tidak perlu takut. Nah, padahal Allah sudah menjelaskan yang menunjukkan ini ilmu Allah sudah tercatat bahwa kejadian kiamat itu akan seperti ini. Nah, cuman bedanya perkataan itu tidak akan sama dengan kejadian itu. Seseram apapun perkataan yang kita ungkapkan tetap tidak akan mewakili seluruh keseraman yang dialami. Contoh, kalau seandainya kita curhat kepedihan hidup yang kita alami, apakah kata-kata kita itu bisa mewakili perasaan yang kita rasakan? Tidak. Bisa, tapi tidak seutuhnya gitu ya. Jadi kalau seandainya kalau kita misalkan mengalami kepedihan hidup kemudian diungkapkan, itu hanya beberapa persen saja yang bisa terwakili. Ya, kalau ingin tahu seperti apa rasa sakitnya, dialami gitu kan. Jadi orang yang mendengar kabar tidak sama dengan orang yang mengalami. Itu adalah pepatah Arab ya, bahwa orang yang mendengar kabar itu tidak sama dengan orang yang mengalami. Kita mendengarkan kasus ya, menyeramkannya bagaimana pembunuhan yang terjadi pada perang salib. Ya, orang Nasrani itu, perang salib itu membunuh yang luar biasa. Tapi kan orang yang mengalami pada masa itu berbeda dengan yang kita dengar. Pasti mereka lebih merasakan rasa yang seram yang lebih lagi dengan yang kita dengarkan. Maka ini Yaumul Qiyamah yang divisualisasikan dalam surah At-Takwir ini sudah menyeramkan. Lalu bagaimana kalau kita mengalaminya secara langsung? Nah ini ya, bagaimana menyeramkannya pada Yaumul Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, jika matahari itu kuwirat. Pertanyaannya, mengapa Allah langsung ke matahari? Mengapa Allah langsung ke matahari? Matahari sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Karena matahari sumber kehidupan. Ketika matahari itu tidak ada, maka kehidupan itu akan hilang. Kedua, kan kalau kita temukan sekarang banyak bintang yang lebih besar daripada matahari. Ya, salah satu yang saya ingat namanya Aldebaran ya, karena memang sama dengan nama artis gitu ya. Langsung ingat kan, itu kan beberapa juta kali dari matahari besar gitu ya. Aldebaran namanya. Silakan saja ya. Ada mengapa? Allah Subhanahu wa taala langsung ke matahari. Karena
itu salah satu yang dianggap Tuhan paling agung oleh orang-orang penyembah berhala. Dalam surah Al-An'am itu bagaimana diskusi Nabi Ibrahim dengan kaumnya, salah satu yang disebutkan itu adalah matahari. Dulu kalau kita baca sejarah ternyata ada sebut dengan Dewa Ra, ada Dewi Ra atau Dewa Ra, gitu kan? Itu adalah dewa teragung, itu adalah dewa matahari atau Dewi Matahari. Makanya Allah langsung menyebutkan ke matahari, maka semua perkara yang kalian anggap Tuhan akan diperlihatkan bagaimana hancurnya. Kalian menganggap matahari Tuhan nih, saya hancurkan. Tapi di sini sebutnya kuwirat. Kuwirat itu secara bahasa adalah yajma'u ba'dahu ba'dan. Yadummu wa yajma'u ba'dahu ba'dan. Jadi digabungkan, ada pula yang yaduru, diputar. Jadi diputar kemudian digulungkan. Ada dua makna, pertama diputar dan digulungkan, yang kedua dipadamkan cahayanya. Kata Imam At-Tabari, dua-duanya masuk, yaitu ketika Allah menggulungkan matahari, maka matahari itu kehilangan cahayanya. Kalau digulungkan itu bukan dikocekkan, diremes, itu digulung. Saya pernah baca ya bahwa memang matahari ini akan terjadi seperti itu secara penelitiannya, ilmiah. Cuman apakah prosesnya bagaimana saya kurang tahu ya. Jadi digulung, matahari itu akan digulung. Wa idzan nujumun qadarat. Dan jika bintang-bintang itu inqadarat, artinya berhamburan, tidak teratur lagi. Karena kan bintang itu berjalan sesuai dengan porosnya. Nah, disebut inqadarat itu kalau sudah keluar dari porosnya. Syad, ya, menyimpang. Disebut nujum, nah ini harus bukan bintang dalam artian persepsi kita sekarang. Jadi dulu itu sebutnya planet. Jadi dulu ada kepercayaan jumlah planet itu ada 5, kemudian berkembang menjadi 10. Jadi 10. Tapi zaman dulu bulan dan matahari masuk planet. Ya, wadah. Jadi dulu itu memang sudah ada ya, anggapan planet jumlahnya 10. Disebut an-nujumun qadarat, itu ketika planet-planet itu saling bertabrakan. Mungkin sekarang termasuk bintang-bintang yang kita lihat juga, itu juga akan berjatuhan. Bila syamsu kuwirat wa idzan nujumun qadarat, semuanya chaos, beradu. Wa idzal jibalu suyirat, dan jika gunung-gunung itu suyirat, sara yasiru sayran, artinya berjalan. Jadi ketika gunung itu sudah tidak lagi menancap. Dan slogan gitu ya. Sudah lagi tidak menancap. Jadi artinya sudah sama ya, bertaburan. Kan dalam ayat yang lain seperti kapas gitu kan. Narapung kemudian diaduk. Wa idza jibalu suyirat wa idza insyaru mutfilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Disebut isyar itu kan dulu ada sebut unta yang terpilih itu asyar. Asal itu adalah unta yang hamil sampai 10 bulan. Di sini sebutkan apabila unta-unta yang sedang bunting ditinggalkan, maksudnya tidak terurus. Jadi unta yang luar biasa pun ini sudah tidak ada maknanya lagi. Ini unta terpilih di orang munding bule ya, munding bule ya. Itu kalau masalah ya, istilah munding bule munding tapi bule bodas. Jadi memang di binatang itu sudah diskriminasi gitu antara hitam dan putih. Kalau dulu kan unta itu kendaraan, kalau sekarang Lamborghini saja sudah tidak terurus lagi ibaratnya, sudah tidak bermakna. Ketika terjadi hal yang luar biasa mengguncangkan seperti itu, harta yang asalnya kita banggakan menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Ya jangankan kiamat, kalau seandainya kita terjadi banjir ya, banjir luar biasa, nah orang nyelamatkan mobil atau nyelamatkan diri, nah, tidak ada artinya meskipun kita pas beres, saya lebar lagi, sama kan gitu. Jadi ketika yaumul qiyamah, orang sudah tidak terfikirkan lagi apa yang mereka miliki. Bahkan disebutkan kemarin ketika anaknya, ibu meninggalkan anaknya, kan gitu. Bahkan di sini ada mulai menafsirkan seorang ibu yang meninggalkan isyarah mutilan itu ketika seorang ibu meninggalkan anak.
Jadi semua hal yang kita banggakan, yang kita anggap ini hal yang luar biasa, itu kita tinggalkan. Ketika yaumul qiyamah, saking mengerikan. Wa idza wuhushu usyirat, dan apabila binatang-binatang dikumpulkan. Kata para ulama, maksudnya ketika binatang ini ada yang mengatakan dibangkitkan lagi. Ini dalil bahwa seluruh binatang pun akan dibangkitkan, bukan hanya manusia, termasuk binatang untuk menjalani kisos. Dalam riwayat disebutkan sampai domba saja yang pernah nubruk domba yang lain itu dikisos pada hari itu. Ini baru domba. Kan domba adu, nah itu yang domba nawe disisos, kemudian baru kena. Jadi domba pun akan dibangkitkan, dikisos, kemudian dileburkan lagi menjadi tanah untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau domba saja seperti itu, lalu bagaimana dengan manusia? Maka Allah pasti akan mengadili dengan seadil-adilnya. Ya. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat. Dan ketika laut sujirat. Dalam yang lain disebutnya wa idzal biharu fujirat pakai fa. Kalau fujirat ada kata fajar, fajar itu artinya muncul, meluap. Kalau ini sujirat, sujirat ini artinya golak. Kata para ulama begini, ketika laut, kalau fujirat di surat Al-Infitar, jadi disebutnya sujirat dulu, nanti di Infitar fujirat. Karena laut itu akan sujirat, digolakkeun. Bahasa digolakkan, kenapa? Jadi pergolakan. Ada pergolakan. Mendidik ya. Terdidikkan. Jadi air laut akan dididihkan, nah nanti fujirat akan keluar. Ya seperti kita akhir cai, lamun ngagolak kan mudah keluar kan gitu ya. Nah, jadi laut itu seperti itu. Nanti mengapa laut keluar? Itu dikarenakan dari bawahnya sudah mendidih. Jadi air laut yang meluap ke darat itu tidak lagi dingin, tapi panas. Karena kan di bawah laut itu katanya memang ada api kan gitu. Maka api itu yang akan membuat air laut itu mendidih, kemudian membuatnya keluar. Wa idza biharu sujirat wa idza nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa itu dizuwijat. Zuwijat itu digabungkan. Karena setiap jiwa itu akan dibangkitkan dengan orang sejenisnya. Kalau kita memang misalkan orang muslim, dibangkitkan bersama orang muslim lagi. Sampai dalam riwayat antasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum maka dia akan bersama mereka. Kata Ibnu Umar, maksudnya dibangkitkan pada yaumul qiyamah bersama-sama. Jika orang menggunakan gaya Korea, nah gitu ya, dibangkitkan dengan artis-artis Korea. Kan hanya kalau versi mana? Kim Jong-un. Sisi bawahnya gitu ya. Dibangkitkan. Wa idzan nufusu zuwijat. Makanya kita harus bersama dengan orang baik supaya dibangkitkan dengan orang yang baik. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak perempuan ditanya, bi ayyidan bin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Ini peristiwa yang terjadi pada orang kafir jahiliyah pada waktu itu, punya kebiasaan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Disebut mau'udah itu karena anak perempuan itu ketika dikuburkan mereka terasa sesak dan akhirnya mati. Jadi disebutnya anak perempuan itu aib. Kalau dulu wa idza mau'udat bi ayyidan bin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Padahal mereka, maksudnya mereka tidak punya dosa. Tapi mengapa mereka dibunuh bahkan dikubur hidup? Kata para ulama, Al-Baghawi salah satunya menganggap ini dalil bahwa anak orang kafir yang masih bayi itu tidak akan masuk neraka. Karena apa? Tidak punya dosa. Maka sebutan di ayat dan bintu tidak dosa apa sampai mereka dibunuh. Padahal mereka tidak punya dosa apa-apa. Ini sebagai bantahan ketika menganggap anak perempuan itu dianggap membawa sial. Padahal dalam hadis nanti Rasul melawan itu kan gitu ya. Rasul melawan itu. Justru yang ada jaminan orang tua masuk surga itu ketika orang tua punya anak perempuan.
Bi ayyidan min qutilat. Wa idza suhufun nusyirat, ketika suhuf catatan amal kita itu nusyirat, artinya diperlihatkan. Wa idza sama'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Wa idza jahimu su'irat, ketika jahanam itu dinyalakan. Wa idza jannatu uzlifat, ketika surga sudah disediakan. Barulah di sana alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan tahu ma ahdarat, apa yang ada di hadapannya. Ini 1 sampai 14 masih membahas mengenai kondisi yaumul qiyamah. Di kondisi yaumul qiyamah itu dari awal disebutkan bagaimana hancurnya, terakhir langit. Karena langit ini yang terakhir hancur. Dalam riwayat disebutkan langit dan bumi ini akan disatukan, terhampar tanpa ada sedikit pun nanjak yang memudut. Lurus, mau polisi tidur lurus, putih. Ya, warna pasirnya putih. Itu yaumul mahsyar. Jadi yaumul mahsyar itu langit dan bumi disatukan. Karena dulu langit dan bumi itu bersatu. Karena tarokon fafatahnahuma. Kata Ibnu Abbas, langit dan bumi asalnya satu, kemudian dipisah. Nah, nanti yaumul qiyamah disatukan lagi. Untuk sainsnya saya kurang tahu, cuma itu tafsirannya seperti itu. Ya. Big Bang. Ya, katanya Big Bang gitu ya. Cuma kan Abu Jahal Abu Lahab mengerti apa itu Big Bang gitu ya. Karena memang disatukan kemudian dilepaskan kemudian disatukan lagi. Nanti yaumul qiyamah langit itu disatukan. Kemudian orang akan melihat seperti apa itu jahanam dan seperti apa itu surga. Orang kafir melihat surga, aduh, maka dia semakin menyesal. Orang mukmin melihat neraka, maka dia semakin merasa beruntung. Ini, jadi kondisi yaumul qiyamah. Jadi jangan sampai di sini ya, kalau kita lihat kita menyesal seperti ini. Kita menyesal, bahkan orang mukmin sendiri pun menyesal mengapa ada amal baik yang terlewat. Ternyata pahalanya itu luar biasa, hubungan gitu. Apa pahala kita bahwa dilaksanakan, soalnya seperti itu. Nah, jadi semua ini akan membuat kita ya, sadar diri kalau seandainya kita paham bagaimana mengerikannya. Ya kalau kita nonton film 2012 baru ya, 2012 itu menurut saya kurang mengerikan karena masih ada orang selamat ya, gitu. Kurang mengerikan. Tapi kalau seandainya ini kita bayangkan, ya pasti mengerikan gitu. Nah, ketika Allah selesai membahas mengenai yaumul qiyamah yang menyeramkan ini, maka Allah langsung menjelaskan mengenai wahyu, kebenaran wahyu. Mengapa? Karena peristiwa besar ini kan belum terjadi, tidak ada orang yang pernah mengalami. Bagaimana kita bisa mempercayai? Tergantung siapa yang menyampaikannya. Kita bisa mengetahui atau mempercayai sesuatu yang tidak pernah kita lihat kalau orang yang menyampaikannya itu jujur dan kita percayai. Hari Ka'bah ya di Mekah. Bagi orang yang belum umroh atau belum haji, percaya kan gitu ya? Karena yang menyampaikannya, lamun orang kieu di Arab kayak budak kieu, gitu misalkan ya, dijalin ke hadeupeun Ka'bah misalkan. Cik anu percaya mah. Percaya kan? Oh. Kamu baik nyebutkeun sumbernya dari apa? Mimpi kan. Jadi seolah menegaskan bahwa kebenaran yaumul qiyamah itu dikarenakan benarnya orang yang menyampaikan. Siapa dulu yang menyampaikannya? Rasulullah. Di sini fala uqsimu bil khunnas. Yang aku bersumpah bil khunnas dengan al khunnas. Khunnas itu dalam surah An-Nas ada kan? Alladzi khunnas kan itu. Dalam surah An-Nas ada kata khunnas. Kata khunnas apa? Yang datang dan jemput deui. Lol. Setan itu lol datang kurang takut ya. Langsung jemput deui. Maka kalau aya lol panas. Lol secara bahasa ya panas. Aku bersumpah dengan al-Qunas yang kadang datang, kadang pergi. Maksudnya apa? Bintang. Disebut itu karena apa? Karena dia
dia datang hanya di waktu malam, siang tidak ada, seolah seperti itu. Karena orang kita hanya melihat di waktu malam. Jadi Allah bersumpah dengan bintang. Di sini ada menggunakan kata la uqsimu. La dalam bahasa Arab artinya apa? Tidak. Tidak. Berarti artinya aku tidak bersumpah. Nah, ada dua tafsiran. Pertama ini kata sumpah, kata sumpah. Cuman lah di sana penguat saja. Aku benar-benar bersumpah. Tapi ada yang mengatakan ini artinya tidak bersumpah. Maksudnya gini lah, kalau kita ngajar pada anak, yang anak itu sudah kita anggap bisa. Tidak perlu dijelaskan lagi lah yang seperti ini kan. Saya tidak perlu mengatakan kepadamu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang menunjukkan ini sudah benar-benar dipercaya gitu. Jadi Allah itu sebenarnya selalu datang begini. Aku sudah tidak perlu bersumpah lagi untuk menjelaskan kebenaran Muhammad. Karena orang kafir Quraisy pun sudah tahu Muhammad itu orang yang jujur pasti seperti itu. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas, yang beredar dan terbenam, wal laili idza as'as, dan malam ketika as'as. As'as itu ada 2 makna yang bertentangan. Pertama, bisa pergi ketika malam datang atau ketika malam itu pergi. Wasubhi idza tanafas, dan waktu pagi tanafas. Arti tanafas itu apa? Bernafas. Mengapa waktu pagi disebut bernafas? Karena kan waktu malam itu biasanya kita gelisah, ya kan? Ada kita rasa takut dan sebagainya. Itu kita bisa merasa tenang ketika datangnya waktu pagi. Seolah ketika kita sesak, khawatir, kemudian datang waktu pagi, seolah kita bisa menghela nafas, tenang. Asubida nafas. Sumpah ini pertanyaannya, Allah tidak bersumpah. Mengapa Allah bersumpah dengan benda-benda ini? Apakah berarti kita boleh bersumpah dengan selain Allah? Karena Allah pun bersumpah tidak dengan nama Allah. Apakah boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah? Misalkan sumpah pocong. Boleh tidak? Karena manusia itu bersumpah artinya apa? Bahwa demi Allah. Maksudnya saya berani diajak oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Tapi ketika Allah bersumpah bukan itu maknanya. Maksudnya untuk menunjukkan ini hal-hal yang luar biasa yang harusnya kalian perhatikan. Jadi boleh saja Allah bersumpah dengan hal yang selain dirinya, sedangkan manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Innahu laqaulu rasulil karim. Quran ini adalah ucapan rasulil karim, rasul yang mulia. Di kuatin, yang punya kekuatan luar biasa. Indadil arsy, di sisi arsy, makin punya tempat. Di rasul ini mulia, punya kekuatan luar biasa dan punya tempat. Mutoin, ditaati, sama di sana di langit. Amin, lagi terpercaya. Maksudnya siapa? Muhammad. Malaikat Jibril. Karena di aras, Nabi Muhammad kan gak di aras, di bumi. Jadi Quran ini adalah ucapan Jibril alaihissalam. Disebut ucapan Jibril itu karena Jibril yang mengantarkannya. Karena Jibril yang mengantarkannya. Ini ada 2 sifat yang penting ya, kuat dan amin. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang luar biasa, 2, yaitu kuat dan terpercaya. Kalau dia punya 2 posisi ini, dia benar-benar orang yang hebat. Al-Qasas kan ketika Nabi SAW mencari menantu, kata perempuannya pegawai, harusnya yang qawiyyul amin, kuat dan terpercaya. Kalau ibu di sini mencari menantu, ya qawiyyul amin, cari yang kuat dan terpercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan Muhammad itu, sahabatku itu tidaklah sedikit pun gila. Di sini Allah menggunakan kata sahabat karena orang kafir Quraisy itu sudah benar-benar kenal kepada Muhammad. Mereka bilang Muhammad gila, padahal Muhammad itu orang yang mereka kenal. Belum pernah Muhammad itu sedikit pun mengalami kegilaan. Tapi uniknya di sini bandingannya, lihat ketika Allah melihat ada orang gini menghina Nabi. Lihat, Allah memuji Jibril setinggi langit, tapi menyebutkan Nabi Muhammad disandingkan dengan sifat gila. Ada orang yang menghina Nabi seperti itu, seolah Nabi itu begitu rendah. Padahal pujian Allah pada Jibril secara tidak langsung memuji Nabi.
Karena orang penting tidak mungkin datang kecuali pada orang penting lagi. Ya. Jadi kalau seandainya kita didatangi orang penting, biasanya di hadapan orang kita dianggap penting juga. Kalau ada presiden misalkan ke Rancabogo, misalkan presiden gubernur, bisa kakak demo gitu. Gubernur datang ke Rancabogo, kemudian dia hanya mau singgah di rumah kita, misalkan rumah saya. Berarti saya orang terhormat tidak? Jibril ini sungguh luar biasa. Ketika Jibril hanya datang kepada Muhammad, menunjukkan Muhammad itu pun orang yang luar biasa. Syarat tersiratnya seperti itu. Tapi Muhammad bukanlah orang yang gila. Walaupun ra'ahu bi ufuqil mubin, Nabi Muhammad benar-benar melihat Jibril di langit secara jelas. Nabi Muhammad melihat Jibril berapa kali? Dalam wujud asli? Selama hidupnya 2 kali. Nabi Muhammad melihat Jibril selama hidupnya hanya 2 kali. Ketika Isra Mi'raj dan yang ketika awal-awal dia menerima wahyu. Dia punya 600 sayap, kemudian dari sayapnya keluar marjan, batu marjan. Apa batu marjan itu? Ya batu berharga lah gitu ya. Batu berharga. Kalau tukang akik pada bakal dipulungan ya. Mencet usung. Belum. Ayat yang dibawakan. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Muhammad itu tidaklah dhanin terhadap perkara gaib. Dhanin itu artinya pelit. Pelit. Beda dengan dukun, kalau dukun itu tergantung bayaran. Kalau bayarannya dikit, informasi yang diberikan sedikit. Kalau tambah lagi informasi. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Apa yang dia terima pasti langsung disampaikan. Ini mempertegas kembali abasa wa tawalla. Di mana Rasul menyampaikan ayat yang mencela dirinya sendiri. Abasa wa tawalla. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Quran bukanlah ucapan setan yang terkutuk. Karena dulu ada ucapan, kalau ada syair yang hebat disebutnya syairnya para jin. Dulu ada namanya tokoh Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Dia ahli syair. Maka dia bilang, aku mengetahui seluruh syair, bahkan syair jin sekalipun. Tapi ketika mendengar Quran, ini beda. Ini beda. Cuma dia akhirnya tetap menolak. Tapi dia mengakui Quran itu bukan syair jin. Bukan syair jin. Jadi dulu itu ada sesuatu yang hebat itu pasti disandingkan pada jin. Kalau ada teknologi hebat disebutnya teknologi jin. Menggunakan jin. Fa'aina tadhhabun. Ini pertanyaan umum sekali. Kemana kalian akan pergi? Tapi kalau kita lihat konteks ayatnya, maksudnya ketika seluruh bukti ini diberikan, kemana lagi kalian akan mencari alasan untuk menolak Al-Quran? Ini bukti sudah jelas. Kalian sudah mengakui Quran ini hebat. Kalian sudah mengetahui Muhammad itu orang yang luar biasa. Alasan apa lagi akan kalian cari untuk menolak ajakan dan kebenaran Muhammad? Tidak bisa lagi mereka. Makanya Allah menantang, wa aina tadhhabun. In huwa illa dzikrun lil alamin. Quran itu hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Alam itu dalam bahasa Arab kullu ma siwallah fa huwa alam. Selain Allah itu seluruhnya adalah alam. Manusia alam, malaikat alam, jin juga alam. Maka Al-Quran pun termasuk ini hitopnya untuk jin. Ya, jadi jin itu sama-sama mempelajari Al-Quran. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, membaca Quran, itu jin akan berkumpul untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita mengusir jin baca Quran, itu justru mengundang jin. Tapi mengusir setan maksudnya. Tapi mendatangkan jin yang akan mendengarkan bacaan Quran. Yang dalam istilah orang tidak percaya pada alam gaib sebutnya apa? Energi. Energi positif, ada energi negatif. Maksudnya jin negatif, setan, ada jin positif, muslim. Cuma kita tidak tahu KTP-nya. Data yang disebut capil itu mana? Saya. In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapa saja yang ingin beristiqomah. Nah, di sini Abu Jahal menjawab. Karena ini pernyataannya
bagi siapa saja yang ingin istiqomah, kata Abu Jahal, aku tidak ingin untuk istiqomah. Siapa yang berkehendak ingin, silakan. Tapi saya berkehendak tidak ingin. Kata siapa? Abu Jahal. Maka Allah menjawab, wa ma tasyauna illa ayyashallah rabbul alamin. Kalian tidak berkehendak kecuali karena kehendak Allah saja. Jadi apa yang kita kehendaki itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan kalau Allah tidak menginginkan. Tapi di sini kita dan Allah punya sama-sama punya kehendak. Kita punya kehendak, Allah pun punya kehendak. Tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nasya wa yasha walakin Allah yaf'alu ma yasha. Kita punya kehendak, dia punya kehendak, mereka punya kehendak, tapi Allah akan mewujudkan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita pun sama punya kehendak, tapi kehendak kita diatur oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Jahal ketika menjawab saya berkehendak tidak ingin, itu dikarenakan apa? Allah pun tidak ingin Abu Jahal mendapatkan hidayah. Allah pun sudah tidak ingin Abu Jahal termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Maka ketika Rasul berdoa, kuatkan Islam dengan dua umat, maksudnya Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ternyata yang dipilih siapa? Umar. Karena Allah sudah tidak ingin sama sekali kepada Abu Jahal itu. Jadi dengan sombongnya dia mengatakan, aku pun tidak ingin. Ya Allah pun sebenarnya tidak ingin. Makanya Allah tidak menginginkan Abu Jahal. Nah ini Ibnu Qayyim ini dari dalil ini membuat jadi ukuran barometer sejauh mana rasa kita Allah pada kita, ya seperti rasa kita pada Allah. Karena ketika kita berkehendak untuk misalkan mencintai Allah, itu tandanya Allah pun mencintai kita. Jadi sebelum kita mencintai Allah, Allah cinta dulu, baru Allah akan membuat kita cinta pada Allah. Kalau kita sudah tidak memperdulikan Allah, itu tanda pula Allah pun sudah tidak memperdulikan kita. Jadi kalau orang hanya perasaan, Allah kaulan kumanya sampai perhatikan terakan itunya orangnya, orang sebenarnya itu Allah. Yang pertanyaannya kita suka nggak dalam pikiran kita terbenak, ya muncul Allah. Kalau tidak, ya sama Allah pun tidak seperti itu. Kalau kita melupakan Allah, Allah pun berarti tandanya melupakan kita. Dari ayat ini ya. Jadi kehendak kita itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita itu dalam barometer bagaimana sikap Allah kepada kita. Sebenarnya seperti itu. Nah, ayat-ayat ini dua tahap ini 1 sampai 14 tahap pertama menjelaskan hakikat yaumul kiamat. 15 sampai akhir menjelaskan hakikat wahyu. Di mana dua-duanya ini merupakan fondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan wahyu dan keimanan pada yaumul kiamat, ini dua fondasi yang diingkari oleh kafir Quraisy yang justru harus kita imani bahwa kita akan mengalami yaumul kiamat. Karena apa? Karena kita iman kepada wahyu. Kenapa kita iman pada wahyu? Karena yang membawanya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul tidak turun, maka hal yang menyeramkan yang terjadi itu apa? Kita tidak tahu akan terjadi kiamat. Kita tidak tahu apa itu hidayah, kita tidak tahu apa itu kebenaran. Itu gara-gara apa? Kalau seandainya Allah tidak menurunkan Rabbul Alamin, Rabb yang mengurus seluruh alam. Salah satu bentuk pengurusan Allah kepada alam adalah diutusnya seorang Rasul. Karena kalau hanya menurunkan hujan, itu hanya hidupnya fisik. Tapi ketika Allah menurunkan wahyu, itu adalah hidupnya hati. Karena apa artinya hidupnya fisik tanpa hidupnya hati? Hati yang mati, di fisik yang hidup, nah itu ibaratnya mayat. Tapi ketika kita misalkan sudah punya fisik yang hidup, tapi hati kita tetap mati, maka lebih baik kita juga mati. Karena sudah tidak ada fungsinya lagi kan. Buat apa mayat hidup kan gitu? Di kita nyambung, diajak ngobrol ke nyambung. Jadi itu orang lagi. Jadi kan oke, awat lah. Seperti itu harus dikubur hidup-hidup sebenarnya. Ini surah At-Takwir. Nanti kita akan lihat penjelasan selanjutnya ini karena menyatu ya dengan surah Infitar. Jadi Infitar ini sisi lain yang tidak dijelaskan dengan surah At-Takwir. Jadi berarti ini lah. Ini At-Takwir, ini Infitar. Nanti kalau digabungkan seperti ini. Makanya kata-katanya hampir mirip kata-katanya.
Bahkan kalau kita lihat juz amma ini dari An-Naba kemarin sampai sekarang selalu membahas dua prinsip, wahyu dan yaumul qiyamah. Karena inti dari Al-Quran itu terkandung dalam mufassal. Mufassal itu surat-surat pendek. Salah satunya adalah dalam juz amma ini. Jadi inti Quran itu menegaskan adanya yaumul qiyamah dan menegaskan kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai surat Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan membuat kita lebih baik lagi dalam dalam hidup. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, terima kasih Siti yang telah memaparkan tentang surat Al-Akhir, tajam dan terpercaya. Ya, gimana surat Al-Akhir itu yang punya alat biasa. Kita namanya ungkapan doa kita pelaksanaan siap rumah di kanal mencegah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hidup sekarang kemudian hidup kelak ketika bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz telah memberikan pencerahan bagi kami yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang penuh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup saja dengan ucapan doa pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.